salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Karinda Berlita dari SMA Negeri 1 Caringin, Kabupaten Bogor. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pada kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang merupakan tugas 2.2A8 pada modul 2.2. Selamat menyaksikan. Pada koneksi antar materi kali ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan pemantik 1, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik 2, dan diakhiri dengan kesimpulan. Di mana pertanyaan pemantik 1 adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus memiliki pengetahuan profesionalisme sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diampu. Memiliki keterampilan mengelola emosi dalam pembelajaran sosial dan emosional untuk memiliki sikap teladan yang well-being. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidupnya lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya, pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. PSE dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif yang dapat mengantarkan kesejahteraan dan kebahagiaan murid untuk menumbuhkan karakter murid sesuai kodrat alamnya. Hal ini selaras dengan filosofis pemikiran pendidikan KHD, di mana pembelajaran harus berhamba pada murid. Kita sebagai pendidik harus mampu memahami dan menerapkan PSE dalam pembelajaran di kelas. Hal ini sesuai dengan salah satu peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam pengintegrasian KSE harus selaras dengan visi guru penggerak dan visi di sekolah. Kita sebagai pendidik harus merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut. Prakarsa perubahan yang dibuat berpusat kepada kekuatan atau aset yang dimiliki murid-murid kita. Prakarsa perubahan tersebut dianalisis melalui tahapan inquiry apresiatif yang disebut BAGJA, yang di dalamnya mengintegrasikan PSE. Untuk menciptakan murid yang bahagia, mereka harus belajar di lingkungan yang positif, dan lingkungan positif akan terwujud melalui penerapan budaya positif. Melalui budaya positif, diharapkan akan menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berupa nilai-nilai kebajikan. Untuk mewujudkannya, seorang pendidik harus mengetahui kebutuhan murid-murid kita untuk dapat menyusun RPP yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Kebutuhan murid terdiri atas kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Memenuhi kebutuhan belajar murid dapat melalui pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Strategi yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Terakhir, dalam koneksi antar materi ini saya akan tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini,
Saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional tidak dapat diintegrasikan melalui RPP berdiferensiasi. Sehingga saya tidak memasukkan KSE ke dalam RPP secara tertulis. Setelah mempelajari modul ini, ternyata banyak cara dalam menerapkan KSE, yaitu dapat melalui pengajaran eksplisit, praktik mengajar guru dan kurikulum, serta dapat dengan menciptakan iklim kelas atau sekolah melalui penerapan budaya positif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah mengidentifikasi kebutuhan murid, pembelajaran diferensiasi, dan mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran diferensiasi. Kesimpulan yang kedua, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan murid, dalam hal ini kesiapan murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai kebutuhan murid berdasarkan hasil tes diagnostik. Dan yang ketiga, mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran di kelas. Terakhir, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah bagi rekan sejawat. Yang pertama, melaksanakan diseminasi dalam komunitas belajar. Yang kedua, melaksanakan workshop berkolaborasi dengan tim manajemen sekolah. Dan yang ketiga, melaksanakan webinar berkolaborasi dengan guru TIK. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 2.2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.